Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Judai 07. Oke guys, pada konten kali ini atau video kali ini kita akan berbicara atau kita akan membahas tentang praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Oke guys, di akhir-akhir ini ya, di kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi itu pada booming kawan-kawan. Booming terkait dengan korupsi. Emang kita tidak akan heran lagi kalau memang yang namanya korupsi itu di negara kita sendiri, di bangsa kita sendiri itu sudah menjadi budaya, menjadi hal yang lumrah. Tetapi hari ini bagi teman-teman dan saya khususnya sebagai seorang mahasiswa ya, yang dibilang sebagai agent of change, agent of control, ya kita harus mengontrol ketika ada hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah kita sendiri yang menindas masyarakat. Ya, kita sebagai mahasiswa harus berdiri di garda terdepan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Ya, di kota Bekasi khususnya yang menjadi booming akhir-akhir ini adalah wali kota Bekasi ya, yang kena operasi tangkap tangan OTT. Ya, beliau sekarang sudah tersangka ya, sebagai tersangka korupsi ya, yang biasa disapa Bang Pepen atau bisa saja kita sebut Rahmat Effendi sebagai wali kota Bekasi. Saya sih heran kawan-kawan ya, beliau itu mendapat penghargaan bertubi-tubi ya. Banyak sekali beliau mendapat penghargaan, salah satunya penghargaan penanganan COVID-19 terbaik, yaitu Kota Bekasi. Beliau mendapat penghargaan itu. Tetapi heran sih ya, heran beliau bisa kena OTT ya, operasi tangkap tangan atau tersangka korupsi, lelang jabatan misalnya kan. Ya itu saya sebut namanya karena memang sudah booming ya, sudah masyarakat Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi sudah pada tahu beliau tersangka sebagai korupsi atau ya beliau tersangka sebagai seorang korupsi. Ya bagaimana kita harus membersihkan yang namanya korupsi itu dari khususnya Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi? Ya kita sebagai mahasiswa harus punya sikap ya, sikap untuk membersihkan Kabupaten Bekasi dari korupsi atau Kota Bekasi dari korupsi. Kita mahasiswa harus menunjukkan sikap itu. Kenapa? Karena Rahmat Effendi khususnya atau Bang Pepen sudah melakukan menodai Kota Bekasi dengan tindakannya beliau, yaitu korupsi. Padahal beliau orang baik, beliau mendapat penghargaan yang bertubi-tubi. Tetapi kita hari ini sebagai seorang mahasiswa juga harus melakukan tindakan tegas. Bukan bahwasanya kita sebagai seorang mahasiswa lalu kita bergabung, lalu kita lapananam juga, kita ikut-ikutan berjening juga, kita ikut-ikutan bagi hasil juga. Ya, kita membela juga, itu no. Jangan sebagai seorang mahasiswa, kaum akademisi jangan seperti itu. Nah, itu wali kota Rahmat Effendi, wali kota Bekasi. Tetapi hari-hari ini juga ada seorang public figure di Kabupaten Bekasi juga. Beliau dilantik sebagai PLT atau wakil bupati ini. Beliau juga punya sengketa sebenarnya yang kemarin sempat diadu oleh Himpunan Mahasiswa Islam ke Kemendagri, ke KPK. Tetapi hari ini saya sebagai seorang Himpunan Mahasiswa Islam atau sebagai seorang mahasiswa belum juga mendapat informasi yang jernih terkait aduan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam terkait dengan wakil bupati Kabupaten Bekasi ini. Karena beliau waktu dilantik itu beliau tidak mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri ya, surat rekomendasi dari Kemendagri, bahkan beberapa partai pun tidak merekomendasikan. Tapi
Khususnya warga negara lagi, warga Kabupaten Bekasi ya, warga Kabupaten Bekasi itu jangan tertawa ya, jangan tertawa atau merasa jijik terhadap seorang public figure yaitu Bang Pepen yang hari ini kena OTT atau tersangka sebagai korupsi, kolusi nepotisme. Jangan kita berbangga atau kita ketawa gitu kan, tetapi kita harus bercermin juga. Sebenarnya di Kabupaten Bekasi itu juga ada permasalahan yang hampir seperti Bang Pepen ini, hampir seperti Bang Rahmat Effendi ini. Permasalahannya sama, ya, sama. Yaitu beliau itu dilantik, ya, beliau itu dilantik menuai banyak problem. Ya, salah satunya pelantikan beliau ini, public figure tersebut ini, dia tidak mengantongi surat izin atau surat rekomendasi dari Kemendagri. Ya, saya bilang sebut public figure ya, teman-teman juga bisa pahami siapa public figure di Kabupaten Bekasi. Nah, dan juga mengalami problem, ya, terkait dengan rekomendasi dari partai juga, dari fraksi partai juga, rekomendasinya itu mengalami permasalahan juga atau sengketa juga. Jadi kita sebagai warga Kabupaten Bekasi jangan bahagia dulu, jangan melihat ke kota bahwasanya Bang Pepen begini-begini ditangkap, operasi tangkap tangan lah segala macam, tapi kita harus bercermin. Ya, public figure di Kabupaten Bekasi itu kemarin diadu sama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam melakukan pengaduan atau menggugat pelantikan beliau, pelantikan public figure tersebut. Yaitu kita sempat melakukan demonstrasi di Pemda. Terus kita melakukan demonstran di Kemendagri, ya. Kita terjun langsung ke depan Kemendagri untuk menyuarakan itu karena beliau ketika beliau atas dasar pelantikan beliau ini tidak direstui atau tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Otomatis dia melakukan pengkhianatan dong terhadap masyarakat. Nah, jadi kita harus melihat ke sana juga, melihat ke depan juga. Tetapi aduan-aduan Himpunan Mahasiswa Islam ini, teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam ini mengadu ke Kemendagri juga belum ada hasil. Masih nihil kawan-kawan. Sampai diadu juga ke KPK ya. Di Komisi Pemberantasan Korupsi juga masih nihil. Tidak ada informasi yang jelas yang kami terima dari teman sebagai masa aksi kemarin di depan Kemendagri. Itu kami belum menerima informasi yang konkret dari KPK tersebut. Nah, mudah-mudahan saja dengan permasalahan ini ada titik temunya, ya, ada titik temunya. Mudah-mudahan juga semoga tidak ada permainan-permainan di balik layar, ya, permainan-permainan di balik layar untuk menutupi permasalahan ini atau sengaja menghilangkan problem yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Ya, mudah-mudahan saja tidak ada. Tetapi kalau memang ketika hilangnya problem yang ada di Kabupaten Bekasi terkait dengan public figure tersebut, ketika isu itu sampai hilang atau tenggelam, maka saya pikir ada permainan-permainan di balik itu. Dan kami dari Himpunan Mahasiswa Islam pada kader-kader semuanya itu juga akan mencari bukti-bukti yang konkret untuk akan melapor balik ketika permasalahan tersebut tidak ditindaklanjuti atau sengaja ditenggelamin atau sengaja dihilangkan. Maka kami dari mahasiswa juga akan mencari bukti-bukti yang akurat untuk lapor balik juga. Karena ini terkait keumatan, bos. Ini terkait kemaslahatan umat Kabupaten Bekasi. Seperti itu ya. Jadi begitulah. Ketika uang itu sensitif, kawan-kawan ya. Uang itu sensitif. Bisa saja kita menerima duit segitu, kita lupa diri, ya. Kita lupa diri. Bahkan duit seperti itu pun bisa merusak karir kita sendiri. Sebenarnya kita harus berpikir bagaimana mengembangkan karir politik kita, tetapi kita terlena dengan duit yang segitu, duit yang nominalnya tidak seberapa, tapi bisa merusak reputasi karir politik kita. Oke, itu saja yang saya sampaikan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya.